13 dan perusahaannya tutup, dan itu yang bikin saya cukup sakit hati gitu. Saya pikir kalau saya main MLM dan saya yang gagal, ya udah saya aja gagal gitu, saya nggak melibatin banyak orang. Tapi kalau lagi jalan bisnisnya kemudian dia tutup, artinya bonus masih jalan kan. Nah itu kan melibatkan orang banyak, jadi kesannya kan saya kayak ngejeblosin orang, betul nggak? Nipu teman saya gitu, padahal itu kesalahan perusahaan. Dan itu yang bikin saya udah males lagi ngeliat bulat-bulat ngeliat orang MLM. Ya kalau orang bilang trauma, ya trauma lah di situ. Bahkan kalau saya pulang ke rumah nih ngeliat orang pada kumpul-kumpul, saya mendingan kabur. Padahal itu belum tentu lagi home sharingnya MLM, bisa jadi lagi rapat RT gitu. Ya, nah tetapi saya menjaga harga diri saya untuk tidak balik lagi ke terminal. Ya saya mendingan nganggur waktu itu sambil nyari peluang. Tetapi sampai Desember itu saya tidak ketemu peluang. Ya kerjaan saya 6 bulan nganggur, waktu itu masih single parent, anak saya 2, di rumah ada orang tua 2 yang pensiun tidak kerja, bahkan ditambah lagi adik saya yang tidak bekerja, anaknya 3, udah kelengar saya. Jadi kerja saya cuma UGD, kalau nggak utang nggak ada yang jual gitu. Karena saya anak pertama, anak tertua, jadi mau nggak mau ya semua saya yang tanggung jawab gitu. Ya akhirnya saya mikir kalau udah Desember ini, Januari saya nggak dapat, mau nggak mau nih saya pasti balik ke terminal, karena itu hanya satu-satunya kerjaan yang paling gampang yang bisa saya tekunin. Ya kalau udah 15 tahun bekerja di terminal, nggak usah lagi cari kerjaan di terminal lah, datang suruh turun orang naik kita ganti mobil gampang gitu. Bukannya preman ya, bukan gitu. Misalnya kita tinggal ambil mobil ngenaikin udah selesai gitu loh, kerja hari itu bisa makan kan gitu. Cuma saya nggak mau lagi balik ke terminal. Jadi karena dulu kalau saya main MLM, kalau saya udah mulai main nih, teman-teman saya nyalain saya, lu jangan deket-deket lagi, kenapa? Udah gila lagi tuh, udah ngomongin puluhan juta, ratusan juta, kan dicelanya kayak gitu kan. Nah, giliran saya sukses kan, tapi emang dasar orang negatif gitu. Kita ngajakin, gaya bicaranya begitu. Terus giliran kita udah sukses, balik ke terminal, ngajak lagi teman-teman, jawabannya gampang lagi. Itu emang udah rezeki lo aja ya. Nggak enak banget kan gitu. Itu emang rezeki lo aja, simpel aja dia ngomong. Nah giliran kita gagal, balik lagi ke terminal, ya lu emang enak, miskin lagi. Nah saya nggak mau ditunjuk kayak gitu. Udah 3 kali saya main ditunjuk kayak gitu, karena udah 3 kali balik ke terminal gitu. Akhirnya cuma saya nggak ngerti apa yang saya mesti kerjain gitu. Saya pikir kalau saya kerja di kantoran ya usia. Yang kedua ya saya bicara jarang pelan. Ini aja nggak pakai mic, saya ngomong kenceng ya maklum udah nelon-nelon. Udah lain gitu. Di terminal ngomong udah nggak bisa pelan pak. Ya kalau pelan-pelan ngomong ada kedengeran gitu kan. Jadi ini saya memang udah gede gitu kan. Jadi saya pikir kalau saya kerja kantor, selain gajinya kecil, yang kedua saya pasti langsung dipecat. Kenapa? Ya orang kerja di kantor mana ada ngomong kenceng pak. Orang di kantor kan ngomong gitu. Saya kan nggak bisa. Jadi kalau saya kerja di kantor pasti rusuh gitu kantor, udah langsung bosnya ngomel gitu. Nah untungnya Desember akhir saya ditelepon oleh Pak Wancen. Ditelepon, diajak bisnis seperti ini. Nah tadi kan saya bilang kondisinya saya udah malas main MLM. Saya selalu, jadi ketika Pak Wancen ngajak saya tembak langsung bisnis apa bos, MLM ya. Kan udah pasti lah kalau teman kita pernah main MLM, jarang nelfon kita, terus tiba-tiba nelfon kita lagi, pasti ngapain? Prospek dong, MLM dong gitu, gak usah basa-basi deh gitu kan. Lu gak usah nanya rumah gua di mana, ntar itu urusan belakangan, lu perlu apa nih gitu kan. Pernah gak ngerasain gitu? Ya, nah jadi saya pun gitu, saya bilang MLM lagi ya bos. Pak, tenang aja, saya langsung tembak. Kalau jual-jual produk enggak lah, saya bilang males gua, tahu sendiri gua orang Betawi biar miskin sombong. Jualan produk dia nggak apa ditolak orang, mendingan gua kasih aja dah barang gitu. Daripada gua rayu-rayu, males gitu. Dia ketawa aja. Nah dia bilang bukan MLM. Nah saya tanya lagi, apaan? Asuransi. Nah pasti kalau kita ditelepon orang atau ada teman kita nelfon kita mau menjelaskan sebuah bisnis, di kepala kita biasanya kan cuma 2 tadi, kalau nggak MLM atau asuransi gitu. Dan saya pun udah cukup trauma mengasuransi. Kenapa? Saya pernah nabung di asuransi itu 2 tahun, sebulan 500.000, berarti 1 tahun kan 6 juta, 2 tahun 12 juta gitu. Nah ketika saya bangun nggak punya duit, pikir saya ya setidak-tidaknya masih ada lah duit 10 juta gitu kan.
Karena agennya nggak nerangin tuh biaya akuisisi lah, biaya asuransi lah, enggak, pokoknya dia nerangin tahun sekian dapat sekian gitu kan. Nah jadi ketika saya butuh uang itu ternyata begitu saya mau ambil cuma 1,7 juta, sakitnya tuh di sini banget gitu. Gila nih gue hilang segini banyak gitu kan. Dia pengen 12 juta, gila kulit cuma 1,7 juta gitu. Nah jadi saya kalau ketemu orang asuransi itu bawaannya udah malas aja. Karena orang asuransi kadang-kadang kerjaan gitu kan, ngomongin cacat tetap, penyakit kritisnya yang biasa istri saya lakukan gitu loh. Untung saya ketemu istri saya setelah di-3i, kalau enggak saya udah sebel banget gitu kan. Karena itu profesi yang paling saya tidak suka gitu loh. Jadi dalam saya cuma gitu lah. Udah di prospek loh. Kalau nggak saya di prospek asuransi saya gitu kan. Ya orang asuransi kan ngomongnya gitu. Orang nakutin gue doang gitu, lama-lama gue beli produk gue hilang gitu kan. Jadi saya mindset saya itu udah kayak gitu. Nah, jadi ketika Pak Kuancen mengajak saya, dan ini saya sharingin artinya Bapak Ibu sekalian bisa duplikasikan caranya Pak Kuancen ya. Jadi ketika saya ditelepon itu kondisinya saya negatif, sangat negatif. MLM saya langsung tolak, asuransi saya langsung tembak. Kalau asuransi gue nggak mau bos. Jadi ibaratnya dia baru mau ketok pintu mau masuk, saya udah blok tutup di depan. Dia mau lari ke pintu belakang, saya udah tutup. Ya cuma emang dasar leader, ya pintu depan saya tutup, pintu belakang tutup, dia naik dari jendela. Gitu. Kenapa? Dia gunakan kalimat yang saya nggak bisa tidur. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa membuat prospek orang ketika untuk bikin orang penasaran. Sebetulnya nggak perlu jelasin bisnis ini lewat telepon. Ya, Kuancen waktu itu cuma bilang percaya deh sama gue, lu nggak akan tolak gue punya bisnis. Makanya ketemuan. Ini bisnis bukan asuransi, ini bukan MLM. Kira-kira kalau digituin gimana? Penasaran ya? Ya saya bilang MLM, dia bilang bukan. Saya bilang asuransi, dia bilang bukan. Dan dia gunakan kalimat magic word-nya tadi. Taruhannya sama gue, lu ketemu gue dulu deh. Dan kata-katanya itu bukan lu tinggal di mana, gue ke rumah lu ada kapan? Enggak, lu ketemu gue dulu deh. Jadi kan dia butuh, tapi dia kesannya nggak butuh kan? Taruhan lu nggak akan tolak gue punya bisnis. Malam-malam semacam mau nggak bisa tidur mikirin omongan Kuancen, apaan yang dia mau tawarin nih? Jangan-jangan bisnis bagus nih gitu kan? Nah akhirnya pagi-pagi jam 7 saya telepon, dia masih ngorok. Ya berarti kan saya nggak bisa tidur, dia tidur kan? Kadang-kadang kan orang MLM itu prospek orang yang di prospeknya tidur pulas, dia yang nggak bisa tidur. Tadi gue menangin salah nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak begitu nggak? Jangan-jangan gue salah ngomong, dia gabung nggak ya? Kita aja yang berpikiran, dia mah pulas. Nah waktu itu orang amatir, kalau mau profesional tuh kayak Kuancen gitu. Dia lempar kail, udah gue mau makan syukur, enggak udah gue ganti kail, ganti tempat lagi gitu. Nah akhirnya saya telepon, saya ketemu Pak Kuancen. Terus terang ketika dia bicara pertama ketemu 20 menit pertama saya masih biasa aja, tetapi begitu masuk ke ranah bisnisnya berubah raut muka saya yang tadinya cuma 5 watt berubah jadi 1000 watt gitu. Ya orang kalau punya harapan kan bersinar aja muka, ya kan? Kalau waktu saya ketemu Pak Kuancen baru ketemu itu udah 5 watt kayak lampu angkringan, aduh bener-bener kan gitu. Ya kenapa orang nggak punya duit, tidak miskin kan gitu. Tapi saya merasa nih ada harapan nih. Itu saya pulang ke rumah, anak saya umur 9 tahun yang paling kecil, saya ajak meeting, bahkan dia mau ngerti mau enggak, saya juga bilang doain papa nih. Pokoknya nih bisnis bagus nih, kita bisa kaya nih, tenang aja nah. Papa cuma ketemu 3 orang bagus aja. Oh gitu Pak? Iya nak. Doain ya? Iya. Aminin nak. Amin. Nah, alhamdulillah. Udah dia mau ngerti mau enggak, pokoknya saya ngomong. Ya, saya biasanya kalau saya punya mimpi, sharingin mimpi kita cerita. Banyak orang punya mimpi dia nggak berani cerita, nggak berani ngomong ke tetangga, nggak berani ngomong ke orang-orang dia sukai, dia sayangi. Kenapa? Kalau nggak kesampaian kan nggak ada yang tahu. Kan gitu, gue nggak malu. Justru, nah ini kan karena udah positif kita sharing ya. Justru ketika Bapak sekalian udah punya keinginan sesuatu, punya niat mau jalan bisnis, punya mimpi, sharinglah kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang dicintai. Kenapa? Dari situ kan mereka doain kita, dan dari situ kita kepacu gitu. Karena saya, wah kapan punya mobil? Anak belum. Kalau sekarang sih nongkrong kita ke terminal tuh ada Mercedes Benz, mobil gede banget. Ya kalau PPD kan Mercedes Benz, lihat aja PPD kan. Cuma bedanya sama Mercedes yang biasa itu, kalau yang sadar kan dia 4 pintu, ini cuma 3 pintu, cuma jendelanya 12. Kan bus kota jendelanya 12 gitu. Ya tapi saya terpacu di situ gitu. Ya setiap Sabtu saya bawa anak saya presentasi, dari mulai saya dengerin bareng anak saya sampai saya presentasi, saya lagi presentasi anak saya lari-larian aja. Makanya saya bercanda aja ya beginilah kalau duda presentasi gitu. Anak saya
kali dia nggak mau tahu kan bapaknya lagi kerja gitu. Pulang jam 6 sore anak saya udah ngantuk, saya bawa kain kain emak-emak gitu kan, saya buat ikat itu anak biar dia kagak jatuh. Kakaknya saya suruh masukin tangannya ke belakang, udah ikat dua-duanya aman deh. Itu pulang lempeng aja, nggak belok-belok ke mall, nggak ada duit gitu kan. Makanya ketika bulan ketiga saya langsung tembus posisi silver, saya ngerasain bonus 13 juta. Saya bawa anak saya ke mall, itu kalimat pertama saya ingat banget, anak kecil kan nggak bisa dibohongin. Ketika saya naik motor, saya bilang, "Nak, kita jalan-jalan sekarang ke mall, kita belanja. Ya, mau makan enak, mau beli baju, ayo." Begitu saya menyetar motor, nah saya nengok yang kecil, "Pak, kamu punya duit?" "Iya." saya jawab kan, "Nah, ada nak." Nyala motor, "Aduh Pak, Wah, beneran Bapak punya duit?" "Iya ampun, iya ada duit." Saya jangan gue trauma kali ya. Saya langsung mikir, berapa bulan ya gue nggak ngajak semua ya. Ya dari mulai nganggur, 9 bulan saya bilang pantas aja nggak langsung mikir gitu, beneran nih bapaknya punya duit gitu ya. Nah alhamdulillah baru sekalian dari situ rezeki saya jalan gitu ya. Saya ketemu orang-orang yang saya prospek, baik yang saya kenal maupun yang saya nggak kenal. Itu alhamdulillah dari 17 orang yang saya ajak di bisnis 3i ya, itu 16 orang bergabung, dan itu saya tidak pernah ngerasain di dunia MLM. Kalau di MLM saya ngerasain ngajak 10 orang yang nolak 15. Iya, ngajak 10 yang nolak 15, kita ajak suaminya, istrinya dari belakang, awas udah gabung cerai. Tapi di sini luar biasa kan, malah yang sekarang terjadi, kita ngajak 1 orang yang nabung bisa 3 orang istrinya, soalnya itulah enaknya bisnis kita Bapak sekalian ya. Nah, dan itu pun saya gunakan gayanya Pak Kwancen ya. Saya tidak pernah datang ke rumah teman saya atau ke rumah orang untuk presentasi. Saya cuma telepon seperti Kwancen nelfon saya, "Pokoknya ketemu dulu deh bos, saya jamin deh lu gak akan tolak." Saya bikin orang penasaran. Kalaupun saya mau ketemu, saya ketemu di tengah. Nah waktu itu karena budget saya nggak ada, saya ketemunya di 7-Eleven ya, daerah Bekasi, Kalimalang, itu dari situ-situ aja tuh saya main. 7-Eleven saya tahu persis dulu, waktu itu saya ngopi 7.000. Jadi saya ajak dia ketemu di server, saya nggak kasih masuk. Kalau kasih masuk tadi nyomot-nyomot, saya nggak punya duit. Pokoknya dia duduk dulu, "Bos ngopi ya?" Dia belum bilang iya, belum bilang enggak, "Bentar bos," saya langsung jalan. Kalau kasih dia 1 kopi 7.000, saya 7.000, saya cerita di situ prospek gitu. Nah alhamdulillah kejadiannya ya tadi di bulan pertama saya dapat bonus 2 juta rupiah dari 16 orang yang saya ajak, dia bergulir ya. Untuk modal bisnis ini saya cuma saya gadein motor saya, BPKB motor saya ya. Saya nabung 350.000, saya niatin untuk bisnis ini. Otak saya mikir gimana bulan depan saya harus keluar uang tidak dari kantong saya tetapi dari bonus ini. Kenapa? Ya boro-boro di kantong emang udah nggak ada duit yang pertama, karena duitnya itu aja kan, di 2 juta itu pun buat makan. Jadi harus keluar dari bonus gitu. Makanya saya kalau ngeliat orang pokoknya 50.000 perak aja bonus sponsor, kalau ngeliat gocap gitu. Gak mau tahu, pokoknya saya hajar seperti itu. Nah akhirnya bulan kedua saya terima bonus 2 juta. Ya alhamdulillah kan nabung 3,5, masih ada sisa kan. Nah dari situ saya bergulir, bulan berikutnya saya bonus 5 juta, naik 13 juta ya. Terus kemudian 8 di bulan ke-8 saya tembus 30 juta, di bulan ke-13 saya udah 50 juta. Nah saya pikir waktu itu mungkin tahun ketiga saya 100 juta penghasilan, tapi alhamdulillah kalau kasih rezeki bulan kemarin saya terima udah di atas 100 juta per bulan. Lumayan nggak? Lumayan lagi. Duit semua yang berdaun. Iya, saya kadang-kadang pakai juga, "Ih, gue cepet bener kayaknya gitu ya." Kayaknya cepet bener gitu ya. Nah makanya kadang-kadang masih norak Pak, wajar aja deh. Kayaknya nggak dari dulu gitu. Ya kemarin istri saya kan nemenin saya ke kantor pusat. Ya ini tasnya ini nih. Ya hari Sabtu saya presentasi, udah rapi nih pakai jas. Orang kan tas ini bawa begini kan. Ya saya nggak begini. Saya petang. Langsung istri saya udah titanium jangan kayak kenek. Gue masih norak aja gitu. Hasilnya 100 juta, buat tas jalan begini. Ini tas ini. Ya, tapi ceritanya kayak gini lah, ini true story lah ya. Bahwa ya saya apa adanya seperti ini gitu ya. Jadi saya pikir ini bisnis keren gitu. Anda cukup di sini punya kepercayaan diri yang tinggi. Bisnis ini kalau mau orang percaya sama kita dulu percaya. Kalau kita mau pengaruhin orang,
ya kita nggak akan bisa membuat orang percaya dengan bisnis ini kalau kitanya tidak percaya dulu, tidak pede dulu istilah saya. Nah kalau kita udah pede, kita pasti bisa bikin orang pede. Bapak sekalian, kunci saya waktu itu di awal, saya hanya pede. Ya, saya nggak jago presentasi di awal. Terus terang, saya nggak jago. Ngomong begini nggak bisa. Makanya ketika saya sukses, Kuancen melihat saya, malah dia bengong. Pak Kuancen itu nggak saya bengong. Begitu kelas saya presentasi, dia nanya, lu bisa juga lu ngomong. Karena dia tahu saya nggak dia ngomong. Dia bilang, emang ya kalau dia banyak duit lain ya nggak bisa jadi bisa kan Kuancen. Gitu. Ya, artinya kalau ini saya bicara sikap sharing di sini ya. Nanti teknik kita sudah bisa, kemarin kan sudah ada yang presentasi bisa ngajarin ke teman-temannya tentang tekniknya gitu. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah sikapnya dulu. Karena sukses itu dua hal. Kita sharing aja lah ya. Ini sebenarnya saya jarang bicara seperti ini loh. Kalau ada orang baru kan saya sulit bicara sama orang yang sudah